Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina, NPM 234111118, kelas manajemen 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia merujuk pada elemen terpenting dalam suatu organisasi yang terdiri dari individu-individu yang bekerja di dalamnya. Secara umum, sumber daya manusia merujuk pada karyawan atau tenaga kerja yang ada dalam suatu perusahaan atau entitas. Lebih dari sekedar tenaga kerja, sumber daya manusia mencakup aspek-aspek seperti keterampilan, pengetahuan, kreativitas, kompetensi, pengalaman, dan motivasi yang dimiliki oleh individu dalam konteks pekerjaan mereka. Sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu aset terpenting dalam mencapai tujuan organisasi, karena kontribusi karyawan sangat memengaruhi produktivitas, kinerja, dan keberhasilan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab dalam mengelola aspek-aspek kritis terkait karyawan, seperti perekrutan, pelatihan pengembangan, kompensasi, evaluasi kinerja, dan pengelolaan hubungan antara manajemen dan karyawan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang kompeten, termotivasi, dan mampu berkontribusi secara optimal terhadap tujuan organisasi. Tujuan sumber daya manusia. Tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah memastikan bahwa sumber daya manusia atau karyawan di suatu organisasi dapat berkontribusi secara efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan organisasi. Beberapa tujuan kunci dan fungsi HRM meliputi: yang pertama, rekrutmen dan seleksi yang efektif, yaitu mendapatkan dan memilih karyawan yang tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan, yaitu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapabilitas karyawan agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja dan memenuhi tuntutan pekerjaan. Yang ketiga, motivasi dan retensi karyawan, yaitu meningkatkan kepuasan kerja, motivasi, dan keterlibatan karyawan yang berdampak negatif pada organisasi. Yang keempat, pengelolaan kinerja, yaitu menilai, mengelola, dan meningkatkan kinerja karyawan dengan memberikan umpan balik, evaluasi, dan pengembangan karir yang sesuai. Selanjutnya, yang kelima, pengelolaan konflik dan hubungan industri, yaitu mengelola konflik antara karyawan dan organisasi, serta menjaga hubungan yang harmonis antara manajemen dan pekerja untuk mencegah gangguan dalam proses produksi. Yang keenam, pengembangan budaya organisasi yang sehat, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan kesesuaian dengan nilai dan tujuan perusahaan. Yang ketujuh, pengelolaan kompensasi dan manfaat, yaitu menyusun sistem kompensasi yang adil dan kompetitif agar dapat mempertahankan dan memotivasi karyawan. 8. Kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, yaitu memastikan bahwa kebijakan perusahaan dan peraturan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan dipatuhi secara penuh. Mencapai tujuan-tujuan ini membantu memastikan bahwa sumber daya manusia yang efektif dan terkelola dengan baik dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya. Kekurangan dan kelebihan sumber daya manusia. Yang pertama, kekurangan. 1. Keterbatasan sumber daya, yaitu manusia memiliki keterbatasan fisik dan mental. Karyawan dapat mengalami kelelahan, stres, atau kejenuhan yang mempengaruhi kinerja mereka. 2. Turnover atau pergantian karyawan, yaitu frekuensi tinggi pergantian karyawan dapat mengganggu kelangsungan operasional dan menimbulkan biaya tambahan untuk merekrut dan melatih karyawan baru. 3. Konflik antar karyawan atau dengan manajemen. Konflik antar karyawan atau dengan manajemen dapat mengganggu produktivitas dan kesejahteraan di tempat kerja. Selanjutnya, kelebihan. Yang pertama, inovasi dan kreativitas, yaitu karyawan yang terampil dan terlatih dapat memberikan ide-ide inovatif yang memajukan perusahaan. 2. Adaptabilitas terhadap perubahan, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan kerja atau strategi organisasi. 3. Kolaborasi yang efektif, yaitu tim kerja yang terlatih dengan baik dapat bekerja secara harmonis, memperkuat kolaborasi, dan menghasilkan solusi yang lebih baik.